Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa menuntun menerangi hidup kami. Bahkan sepanjang malam di kegelapan yang kami lalui ketika kami tidur, Engkau menerangi kami sehingga kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun penerang hidup kami. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur 119 ayat 105. Demikian kesaksian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan bagi hidup kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam hidup ini ada banyak hal esensial yang sangat kita perlukan. Jika kita lapar, maka kita perlu makanan yang menjadi asupan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jika kita haus, maka kita perlu minuman yang akan menyegarkan kembali dahaga kita. Jika kita lemah, maka kita perlu suplemen vitamin yang akan membuat tubuh kita bugar kembali, atau kita perlu istirahat sehingga kita boleh bugar kembali. Jika kita sakit, kita perlu obat sehingga kita boleh disembuhkan. Dan ketika kita berjalan dalam kegelapan, atau misalnya listrik sedang padam dan itu terjadi pada malam hari, maka kegelapan yang terjadi. Ketika gelap, maka yang sangat kita perlukan adalah cahaya, adalah terang. Apakah itu bisa kita lakukan melalui sinar lampu yang ada dari handphone kita, atau melalui lilin, atau melalui obor, atau jenis lainnya yang dapat memberikan penerangan pada saat terjadi kegelapan atau listrik padam. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, penulis kitab Mazmur ini sedang menggambarkan bagaimana kehidupan di dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah pergumulan, perjalanan hidup yang harus dilalui setiap orang, termasuk penulis Mazmur ini. Dan dia berkata ketika berjalan dalam kegelapan, maka harus ada yang menjadi pelita, harus ada terang yang akan menuntun setiap langkah, setiap tapak kaki, setiap jalan yang akan dilalui. Dan dia menganalogikan bahwa firman Tuhanlah yang menjadi pelita, yang boleh menjadi pelita bagi kakinya ketika dia berjalan dan melangkah. Dan firman Tuhanlah yang menjadi terang bagi jalan kehidupannya. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, karena firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita betapa pentingnya firman Tuhan itu sebagai pelita. Kalau kita ketahui, pelita adalah salah satu kaki dian yang dapat menerangi di dalam sebuah tabernakel. Dan ketika ada pelita yang diletakkan di atas, maka kegelapan itu akan dikalahkan, dan pelita itulah yang akan menerangi kegelapan pada saat itu. Dan kita tahu ketika terang hadir, maka kegelapan pun akan dikalahkan. Betapa pentingnya pelita untuk menerangi jalan dan langkah kehidupan kita. Terlebih lagi dalam menjalani hari-hari kehidupan kita setiap hari yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang penuh dengan kegelapan, keglamorannya, dengan segala jenis kedagingannya dan segala hawa nafsunya, perlu diterangi dengan firman Tuhan yang akan menuntun kita sehingga kita tahu memfilter, memilah mana yang termasuk jenis kegelapan, mana yang dikehendaki Allah, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan firman Tuhan hari ini boleh menuntun kita, menguatkan kita, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan boleh membaca, boleh merenungkan, dan boleh melakukan firman Tuhan setiap hari. Saya mengutip di sebuah artikel blogger Tams yang berkata yang pertama demikian: firman Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, sehingga ketika kita mematuhi
dan menempatkan firman Tuhan sebagai bagian penting dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita sedang menempatkan Tuhan sebagai bagian penting juga dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah bagian penting dalam hidup kita. Maka setiap hari, minimal melalui channel YouTube yang Anda dengarkan pada pagi hari ini, boleh menjadi penuntun, boleh menjadi hal di mana Bapak Ibu boleh mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Dan masih dalam artikel tadi, firman Tuhan bukanlah alat untuk menghakimi orang lain, melainkan pelita untuk menuntun hidup kita. Benar sekali, banyak orang sering mengutip ayat untuk menyindir orang lain. Tetapi yang paling penting, firman itu harus kita hidupi, baru kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar menghakimi dan mengukur orang lain, tapi paling penting kembali kepada kita. Mari kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan firman Tuhan setiap hari yang akan menjadi penuntun hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menerangi hidup kami pada hari ini, sehingga ketika kami memulai hari ini, kami boleh dituntun, kami boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.